Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rozana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Belik, Kabupaten Pemalang. Dengan fasilitator Ibu Oki Dwi Astuti dan pengajar praktek Ibu Indah Walubi. Video ini merupakan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif, yang dikenal juga sebagai appreciative inquiry, adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Dalam penerapan pendekatan inquiry apresiatif, ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Dan yang ketiga yaitu memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Dalam upaya penerapan pendekatan inquiry apresiatif, saya mencoba melakukan identifikasi hal baik apa yang ada di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 1 Belik. Kemudian saya menemukan beberapa hal tersebut. Yang pertama yaitu sopan santun peserta didik terlihat sangat baik. Kemudian iklim belajar juga sangat kondusif, dan sarana pengembangan bakat minat peserta didik terlihat sangat bervariasi. Kemudian sarana belajar juga cukup baik, dan yang tak kalah pentingnya yaitu pendidik memiliki segenap kompetensi diri yang mumpuni. Kemudian saya juga berusaha mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Yang pertama, dengan melakukan pembiasaan yang konsisten. Kedua, saling menghargai dan bersinergi dengan baik antar sesama warga sekolah. Yang ketiga, membuat program pengembangan bakat dan minat siswa yang konsisten dan kontinu. Yang keempat, merawat sarana dan prasarana belajar dengan sangat baik. Dan berikutnya yaitu melakukan program pengembangan kompetensi pendidik. Kemudian pada tahapan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik, saya merasa ada 3 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menyusun visi sekolah yang berorientasi pada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu menyusun prakarsa perubahan bagi peserta didik ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, mewujudkan kolaborasi yang konsisten antar semua warga sekolah. Setelah memahami dan melakukan beberapa penerapan inquiry apresiatif, kemudian saya menyusun visi guru penggerak. Adapun visi yang saya gagas yaitu terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur, disiplin, berprestasi, cakap teknologi, dan peduli lingkungan. Setiap komponen visi memiliki penjelasannya masing-masing. Yang pertama yaitu berbudi pekerti luhur. Komponen ini merupakan pengembangan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu disiplin. Komponen ini merupakan pengembangan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta mandiri. Adapun yang ketiga yaitu berprestasi. Komponen ini merupakan pengimplementasian profil pelajar Pancasila pada dimensi bernalar kritis, kreatif, serta mandiri. Dan yang keempat, cakap teknologi. Komponen ini merupakan pengimplementasian inovatif dalam IT. Dan yang terakhir yaitu peduli lingkungan. Komponen ini merupakan pengimplementasian profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta mandiri. Kemudian setelah menyusun visi guru penggerak, saya mencoba menyusun prakarsa perubahan berdasarkan beberapa kondisi yang saya temukan di sekolah. Dari hasil identifikasi kondisi peserta didik SMA Negeri 1 Belik yang saya lakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, ada 2 hal yang saya temukan dan sangat penting. Yang pertama yaitu kedisiplinan peserta didik semakin menurun, terutama pada jam masuk sekolah. Dan yang kedua yaitu diperlukan strategi penanganan terkait dengan menurunnya kedisiplinan peserta didik tersebut. Kemudian dari hasil identifikasi yang sudah saya lakukan, saya menjabarkannya pada rancangan atap, yaitu aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran.
Pada tahapan aset, saya menemukan yaitu terkait dengan menurunnya kedisiplinan peserta didik. Kemudian pada bagian tantangan yaitu kurangnya program atau kegiatan literasi dalam upaya peningkatan kedisiplinan peserta didik SMA Negeri 1 Belik. Dan pada tahapan aksi ada dua hal yang saya lakukan. Yang pertama yaitu membuat gerakan literasi Semansa B atau Geli Semansa B. Dan yang kedua yaitu membuat tim kerja yang dapat bersinergi dengan baik. Dan diharapkan akan mendapatkan pembelajaran yaitu kedisiplinan peserta didik semakin meningkat dengan adanya penerapan Geli Semansa B. Adapun prakarsa perubahan yang saya susun berdasarkan beberapa hasil identifikasi tadi yaitu meningkatnya kedisiplinan peserta didik dengan penerapan gerakan literasi Semansa B atau yang saya singkat menjadi Geli Semansa B. Dari prakarsa perubahan yang telah disusun tadi, adapun beberapa penjelasan dari masing-masing komponennya yaitu disiplin. Komponen ini merupakan pengembangan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta mandiri. Kemudian, kaitannya dengan gerakan literasi Semansa B SMA Negeri 1 Belik. Dalam penerapannya, gerakan atau program ini mengimplementasikan semua elemen profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Tentu saja dalam tindakan yang dilakukannya. Selanjutnya ada beberapa pernyataan prakarsa yang diambil dalam upaya mengimplementasikan prakarsa perubahan ke arah yang lebih baik. Yang pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan literasi religius. Contohnya dengan membaca Asmaul Husna dan surat pendek Juz Amma. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan One Day One Page. Yang ketiga melaksanakan kegiatan storytelling atau One Day One Story. Dan yang keempat yaitu membuat antologi puisi ataupun antologi cerpen. Dan berikutnya membuat poster digital. Kemudian prakarsa perubahan yang telah disusun akan dijabarkan menggunakan 5 tahapan manajemen perubahan Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Pada tahapan yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan. Ada satu pertanyaan utama yang saya sampaikan, yaitu bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan peserta didik dengan gerakan literasi Semansa B atau Geli Semansa B. Semansa B merupakan akronim dari SMA Negeri 1 Belik. Kemudian ada tindakan penyelidikan yang saya lakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang program literasi yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi dengan peserta didik untuk menggali informasi agar rencana mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang ketiga yaitu menyusun program gerakan literasi Semansa B atau Geli Semansa B. Selanjutnya pada tahapan yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran atau discover. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, kegiatan literasi apa sajakah yang selama ini menjadi budaya positif di sekolah dan mampu meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara atau teknik penerapan program gerakan literasi Semansa B atau Geli Semansa B dalam upaya peningkatan kedisiplinan peserta didik. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan gerakan literasi Semansa B tersebut? Dan dari 3 pertanyaan tersebut ada 2 tindakan penyelidikan yang dilakukan untuk menjawabnya. Yang pertama yaitu mencari informasi dan mendata kegiatan literasi apa saja yang sudah dilakukan dan sejauh mana dampak positif yang muncul dari penerapan kegiatan tersebut. Dan yang kedua yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua untuk mendapatkan informasi sebagai penguatan data yang sudah didapatkan. Berikutnya pada tahapan yang ketiga G, gali mimpi atau dream.
ada dua pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, apakah dampak positif yang ingin diharapkan muncul setelah pelaksanaan gerakan literasi Semansa B atau GLI Semansa B terhadap peningkatan kedisiplinan peserta didik? Kemudian yang kedua, apakah gerakan literasi yang dilakukan dapat secara maksimal meningkatkan kedisiplinan peserta didik? Kemudian, adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama, membuat deskripsi tentang dampak positif yang ditimbulkan terkait dengan pelaksanaan gerakan literasi Semansa B terhadap peningkatan kedisiplinan peserta didik. Kemudian yang kedua, yaitu menyusun program literasi dalam upaya peningkatan kedisiplinan peserta didik. Pun pada tahapan yang keempat, yaitu jabarkan rencana atau desain, ada dua pertanyaan yang saya gagas. Yang pertama, apakah langkah konkret yang dapat dilakukan dalam penerapan gerakan literasi Semansa B terhadap peningkatan kedisiplinan peserta didik? Yang kedua, bagaimana target waktu untuk mencapai tujuan tersebut? Dan dari dua pertanyaan tersebut kemudian saya menyampaikan ada 3 tindakan atau penyelidikan terkait untuk menjawabnya. Yang pertama yaitu berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu membuat tim gerakan literasi Semansa B. Dan yang ketiga yaitu membuat jadwal pelaksanaan kegiatan literasi sebagai pengendali rencana program. Dan pada tahapan yang terakhir yaitu A atau aktur eksekusi, ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan gerakan literasi Semansa B terhadap peningkatan kedisiplinan peserta didik. Kemudian yang kedua, apa saja peran masing-masing tim literasi dalam pelaksanaan dan pemantauan kegiatan peningkatan kedisiplinan peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu kapan pelaksanaan kegiatan program tersebut akan dimulai. Dari 3 pertanyaan tersebut, saya membuat 3 tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan untuk menjawabnya. Yang pertama, yaitu melibatkan seluruh warga sekolah dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu menyusun jadwal pelaksanaan, sasaran, dan program pemantauan. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan seluruh pihak serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk mendukung program atau kegiatan yang telah disusun. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga kelak kita bisa mengimplementasikan visi dan prakarsa perubahan yang telah kita susun dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.